Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah telah berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini. Dikutip dari Anadolu Agency, Jumat 16 Agustus, Trump mengatakan bahwa dirinya belum berbicara dengan Netanyahu sejak akhir Juli. Meski begitu, Trump mengisyaratkan akan berbicara dengan Netanyahu. Klarifikasi ini disampaikan oleh Trump dalam konferensi pers di Bedminster, New Jersey. Pantauan serupa juga telah disampaikan oleh kantor Perdana Menteri Israel pada Kamis 15 Agustus. Disebutkan bahwa Netanyahu sama sekali tak berbicara dengan Trump. Adapun Trump dan Netanyahu terakhir bertemu di perkebunan milik capres Partai Republik itu di Mar-a-Lago, Florida pada 26 Juli lalu. Pertemuan ini jadi rangkaian lawatan Netanyahu ke AS pada bulan Juli. Netanyahu bertemu Trump hanya selang sehari dari pertemuan dengan Presiden Joe Biden dan Wapres Kamala Harris di Washington DC. Sebagaimana diketahui, kabar pembicaraan Netanyahu dan Trump dilaporkan oleh situs berita Axios yang mengutip dua sumber Amerika Serikat. Seorang sumber mengatakan, dalam panggilan telepon, Trump mendorong Netanyahu agar menerima kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera. Presiden Palestina Mahmud Abbas menyatakan dirinya bersama para pejabat tepi barat akan mengunjungi jalur Gaza. Kunjungan penuh risiko ini dilakukan demi mendesak Israel agar menghentikan agresinya yang berlangsung sejak Oktober tahun lalu. Bahkan, Abbas menyatakan nyawa mereka tak berharga dibanding nyawa seorang anak. Abbas menyampaikan hal ini di hadapan Parlemen Turki di Ankara pada Kamis 15 Agustus. Ia kemudian mengajak para pemimpin negara Arab hingga PBB untuk berpartisipasi dalam kunjungan itu. Abbas meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengamankan akses mereka ke jalur Gaza. Adapun kunjungan Abbas ke Turki ini untuk menyampaikan penderitaan rakyat Palestina sejak pendirian Israel pada tahun 1948. Dalam kesempatan yang sama, Abbas juga mendoakan rakyat Palestina yang jadi korban genosida Israel di Gaza, tepi barat, dan Yerusalem. Ia juga mengecam komunitas internasional dan para pemimpin negara lain yang mengabaikan penderitaan rakyat Palestina. Abbas lantas menyampaikan terima kasih pada Turki atas dukungan terhadap Palestina. Sementara itu, dalam pertemuan di Turki, Presiden Tayyip Erdogan berjanji akan terus memberikan tekanan pada Israel untuk menghentikan serangannya. فإنني أعلن أمامكم وأمام العالم أجمع لأنه لم يعد أمامنا حلول فالحل الأمثل اللي بنعمله وأمام شعبنا الفلسطيني أنني قررت التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة وسوف أعمل Kelompok Libanon Hizbullah kemungkinan akan menunda serangan ke Israel, menyusul negosiasi gencatan senjata yang tengah berlangsung di Qatar. Hal ini disampaikan oleh sumber terdekat dari Hizbullah kepada The Washington Post pada Kamis 15 Agustus. Hizbullah memandang negosiasi tersebut sebagai hal yang potensial, sehingga mereka tak mau membahayakannya. Sebagaimana diketahui, Hizbullah telah bersumpah akan membalas pembunuhan komandan militernya di Beirut, Fuad Syukur, pada akhir Juli lalu. Hal ini pun membuat situasi makin memanas, ditambah kematian tragis pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang membuat Iran marah. Meski saat ini menunda, namun Hizbullah memastikan serangan tersebut terlaksana. Bahkan dalam tindakan militer tersebut, Israel menewaskan pentolan Hamas, Samer al-Hajj di wilayah Sidon, Libanon Selatan. Sejak 7 Oktober 2023 dilaporkan sebanyak 420 anggota Hizbullah, termasuk perwira militer senior, tewas di Libanon. Penyerangan oleh sekelompok orang bertopeng yang merupakan pemukim Israel ke desa Jid di tepi barat pada Kamis 15 Agustus menuai kecaman dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam keterangan pada Jumat 16 Agustus, kantor PM Israel memandang insiden tersebut sebagai hal yang serius. Netanyahu menekankan pihak yang melawan terorisme hanyalah IDF dan pasukan keamanan saja, bukan yang lain. Lebih lanjut, Netanyahu menyatakan para pelaku yang terbukti terlibat akan ditangkap dan dihukum.
Hal senada juga disampaikan oleh Presiden Israel Isaac Herzog. Herzog menyatakan kelompok ekstremis tersebut merugikan pemukim yang ada di tepi barat. Ia mengklaim bahwa penyerangan tersebut bukanlah cara Israel dan meminta aparat keamanan untuk segera bertindak. Untuk diketahui, dalam peristiwa dahsyat tersebut, para pemukim Israel membakar beberapa rumah dan kendaraan warga Palestina. Seorang sumber mengatakan pasukan pendudukan Israel menghalangi tim pertahanan sipil Palestina untuk memadamkan api. Insiden ini menewaskan seorang warga Palestina berusia 23 tahun bernama Rashid Seda. Selain itu, seorang warga sipil lainnya mengalami luka parah akibat peluru dari penyerang. Namun pihak keamanan Israel mengklaim tak mengetahui pasti siapa yang menembak warga Palestina tersebut. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir kerap dapat sorotan saat perang di Gaza berlangsung. Pasalnya, Gvir menjadi sosok yang paling vokal mendukung pelenyapan Palestina dan Hamas. Tokoh ekstremis sayap kanan ini bahkan menentang Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu melakukan kesepakatan gencatan senjata. Bahkan, Gvir mengancam mencabut dukungan pada koalisi jika Netanyahu benar-benar melakukan gencatan senjata. Terbaru, Gvir memimpin ribuan umat Yahudi Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa untuk memperingati Hari Suci. Padahal, selama ini umat Yahudi dilarang untuk berdoa di situs tersuci tersebut. Aksinya ini pun memicu kecaman dari Netanyahu dan sekutu dekat Israel Amerika Serikat. Mereka menganggap Gvir telah melanggar status quo Al-Aqsa. Sebagai pemimpin partai Jewish Power, Gvir kerap beberapa kali mengambil langkah-langkah yang sengaja memancing kemarahan, utamanya dari komunitas internasional. Ben-Gvir pernah dihukum pada 2007 silam atas tuduhan hasutan rasis dan mendukung kelompok yang masuk dalam daftar teroris Israel dan Amerika Serikat. Namun hal ini tak membuat Gvir kapok dan tetap melanjutkan aksinya menindas Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.